Dalam Islam, segala sesuatu itu jelas tegas datang dari Tuhan langsung dan dijelaskan oleh otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu para malaikat dan nabi-nabi. Nah, tanpa ada deklarasi dari Tuhan, maka itu bukan peribadatan bagi kami. Sehingga harus ada deklarasinya. Sehingga tidak ada sama sekali kontribusi atau intervensi dari manusia dalam ibadah ini, gitu, atau penyembahan ini. Itulah kenapa umat Islam sesuai dengan topiknya tidak menyembah manusia Yesus. Karena seperti yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk menyembah kepada firman-Nya. Seperti yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk menyembah kepada firman-Nya. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 6 dan juga 8 secara tegas menyatakan ada sebuah deklarasi langsung dari Allah, dari Bapa, ya, bahwa Yesus itu wajib disembah karena Dia adalah Allah. Yesus wajib disembah oleh para malaikat di Ibrani 1 ayat 6 mengharuskan penyembahan kepada Yesus. Semua malaikat harus menyembah Yesus. Ini deklarasi langsung daripada Allah, ya. Kemudian di ayat yang ke-8, Allah sendiri, Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tatamu ya Allah. Allah berbicara kepada Yesus dan menyebut di sana Yesus sebagai Allah. Bagaimana, Kores? Ini loh buktinya, ada deklarasi langsung daripada Allah. Dan sekarang saya tanya, di mana ayat dalam Quran di mana Allah SWT itu langsung mendeklarasikan hal tersebut? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei kalian umatku, kamu harus disunat." Ya, ini adalah perintah langsung dari saya, kalian harus disunat. Silakan Kores tunjukkan perintah atau deklarasi daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada saya. Ya kan? Saya tunggu itu, Kores, sampai Lebaran Kuda. Ya, masih terkait diskusi saya dengan Kores beberapa waktu yang lalu. Dia menyampaikan satu poin tentang deklarasi. Itu sebuah pernyataan langsung yang tegas dan jelas dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, baru dinyatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Sesuatu ajaran itu bisa benar kalau ada sebuah deklarasi, sebuah pernyataan tegas, sebuah pernyataan jelas dari Tuhan langsung. Dan karena Alkitab tidak mencatat atau Allah tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa Yesus Allah misalnya, sehingga orang Kristen tidak boleh sebetulnya mengakui Yesus adalah Allah. Atau ketika Allah tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa Yesus itu harus disembah, maka orang Kristen nggak boleh menyembah Yesus. Ini poin daripada Kores, dan mari kita lihat videonya ini, ya. Langsung saja mulai mengenai topik kenapa umat Islam, Muslim ini tidak menyembah manusia Yesus. Karena poinnya kita langsung saja ke sini. Dalam Islam, segala sesuatu itu jelas tegas datang dari Tuhan langsung dan dijelaskan oleh otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu para malaikat dan nabi-nabi. Nah, tanpa ada deklarasi dari Tuhan, maka itu bukan peribadatan bagi kami. Sehingga harus ada deklarasinya. Sehingga tidak ada sama sekali kontribusi atau intervensi dari manusia dalam ibadah ini, gitu, atau penyembahan ini. Itulah kenapa umat Islam sesuai dengan topiknya tidak menyembah manusia Yesus. Karena seperti yang aku pelajari dari kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21, itu tidak ada sama sekali deklarasi dari Tuhan untuk menyembah kepada firman-Nya, kepada roh, apalagi kepada manusia. Nah, deklarasi ini yang penting, begitu. Sehingga aku memberanikan diri dan aku mantap dalam keislaman karena tidak ada deklarasi dari Tuhan mengenai penyembahan-penyembahan yang aku sebut dari 3 variabel tadi. Nah, apa yang dinyatakan oleh Kores tersebut, saya sudah jawab di dalam diskusi kami berdua, bahwa tidak ada keharusan semacam demikian, ya. Tidak ada keharusan pernyataan langsung dari Allah, baru kita bisa melaksanakannya. Misalnya,
tentang keilahian Yesus. Yesus tidak harus menyatakan diri sebagai Allah baru kita percaya demikian, baru umat Kristen percaya. Yesus tidak perlu mengatakan aku adalah Allah, maka kita harus percaya itu. Tidak harus demikian. Atau Yesus mengatakan sembahlah aku karena aku adalah Allah. Tidak perlu demikian. Karena kalau misalnya ada pernyataan daripada Nabi di Perjanjian Lama atau para Rasul di Perjanjian Baru yang menyatakan demikian, bahwa Yesus adalah Allah dan ada penyembahan kepada Dia, maka kita harus terima itu sebagai sebuah kebenaran. Karena pernyataan Nabi dan Rasul itu merupakan ilham daripada Roh Kudus, daripada Allah sendiri, sehingga kalau kita percaya apa yang mereka nyatakan, sekalipun Yesus tidak menyatakan demikian, maka kita sama saja percaya pada pernyataan Tuhan langsung. Karena mereka mendapatkan wahyu daripada Allah itu sendiri. Nah, ini jawaban saya kepada Kores. Oke, tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Harus ada deklarasi dari Tuhan. Tuhan mesti ngomong dulu. Ya, misalnya Yesus ngomong, kalian harus nyembah aku. Aku ini Allah loh, jadi kalian harus nyembah aku. Nah, teori semacam itu mungkin adalah cara menafsirkan Quran. Jadi ketika Muslim mau mendekati teks-teks Quran, mereka salah satu prinsip penafsiran, ya harus gitu. Mesti ada deklarasi dari Tuhan langsung. Ngomong, kalian harus nyembah aku, maka kita harus nyembah Dia. Sama seperti mereka sering memberikan argumen. Yesus nggak pernah ngomong aku adalah Allah. Jadi ngapain orang Kristen percaya Yesus adalah Allah? Lawang Yesus sendiri nggak pernah ngomong itu. Nah, ini cara penafsiran yang ngawur, tidak karu-karuan, yang tidak bisa diterapkan dalam Alkitab. Jadi penafsiran sistem hermeneutik Quran kemudian dipaksa oleh Kores masuk di dalam Alkitab. Sekalipun Yesus nggak pernah ngomong aku adalah Allah yang harus disembah, tapi kalau seluruh ayat-ayat lain selain kalimat Yesus menyatakan itu, kita harus percaya itu. Kenapa? Karena Alkitab itu firman Tuhan. Kristen tidak menganggap bahwa yang menjadi firman Tuhan itu hanya kata-kata Yesus doang, beda. Tapi seluruh kalimat, kata-kata dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu di pasal yang terakhir, itu adalah firman Tuhan dan kita harus percaya itu. Tidak peduli Yesus tidak ngomong mengenai itu. Itu yang pertama. Itu jawaban saya kepada Kores, tetapi kalau saudara melihat dalam diskusi kami, memang dia tetap ngotot ya untuk mempertahankan apa yang menjadi dalilnya itu. Dan dia memang memaksakan itu masuk ke dalam Alkitab ya. Dia terus mengedepankan deklarasi sebagai syarat utama sebuah kebenaran. Ini tentu saja cara tafsir yang keliru. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan mendekati Quran dengan cara demikian ya. Harus ada pernyataan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, baru itu sebuah kebenaran. Cara demikian itu tidak boleh diterapkan di dalam Alkitab karena Alkitab punya caranya sendiri untuk menyatakan kehendak Allah. Tidak harus mendengar langsung pernyataan daripada Allah itu sendiri. Ya. Misalnya ya, ada sebuah analogi ya. Pak Joko Widodo ini kan seorang presiden ya, presiden Indonesia. Dan kita tidak perlu melihat secara langsung ada deklarasi dari beliau bahwa dia adalah seorang presiden. Aku adalah presiden. Ayah rakyat Indonesia, dengarkan ya. Aku adalah presiden. Aku adalah seorang presiden. Tidak perlu Pak Jokowi menyatakan itu secara langsung. Tapi kita bisa melihat dari karya-karya dari Pak Jokowi atau pekerjaan dari Pak Jokowi. Kita bisa menentukan, oh berarti dia ini seorang presiden. Misalnya, ketika dia sedang membentuk kabinet baru ya, dia mengangkat menteri-menteri ya menduduki menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pendidikan kebudayaan, menteri pertahanan, Prabowo Subianto dan sebagainya. Ketika Pak Jokowi melakukan itu, dia melakukan pengangkatan menteri, maka kita bisa menilai, oh berarti Pak Jokowi ini adalah seorang presiden. Kenapa? Karena mengangkat seorang menteri itu adalah hak prerogatif presiden yang hanya bisa dilakukan oleh presiden, tidak bisa orang lain. Nah ketika seorang Joko Widodo melakukan itu, maka kita bisa menilai, oh berarti beliau ini adalah presiden. Yang kedua misalnya di dalam pemilihan umum ya presiden. Ketika pemilu berlangsung dan pemenangnya adalah Pak Joko Widodo, maka tidak perlu Pak Jokowi mengatakan bahwa akulah presiden Indonesia sekarang. Cukup ketika kita melihat di berita ada pernyataan resmi dari KPU bahwa pemenang pemilu kali ini adalah Presiden Joko Widodo, maka kita harus percaya bahwa Pak Joko Widodo memang seorang presiden karena KPU menyatakan demikian.
Jadi walau itu tidak langsung keluar dari mulut Pak Joko Widodo sendiri, dia mendeklarasikan diri sebagai presiden. Kalau KPU menyatakan demikian, maka kita harus percaya apa yang dinyatakan KPU. Ya, itu analoginya ya. Nah demikian pula dengan Yesus ya. Yesus tidak perlu menyatakan bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku, baru kita bisa percaya itu. Cukup kita melihat bagaimana karya-karya atau pekerjaan Yesus. Misalnya ketika Yesus itu mencipta segala sesuatu, dia mencipta alam semesta. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Ketika Rasul Yohanes menyatakan demikian, maka kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena penciptaan itu adalah karya ilahi. Mutlak hanya Allah yang bisa kerjakan. Dan manusia nggak bisa lakukan. Makhluk ciptaan nggak bisa melakukan itu. Bukan hanya itu, Yohanes pun mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sekalipun Rasul Yohanes menyatakan Yesus adalah Allah, bukan Yesus sendiri menyatakan, kita harus percaya itu. Ya kan? Misalnya ketika Yesus mengampuni dosa dalam Matius 9 ayat 2-6. Ketika Yesus menyatakan pekerjaannya itu, karyanya itu mengampuni dosa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya kan? Jadi walaupun tidak keluar dari mulut Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah, dia adalah yang layak disembah misalnya. Tapi kalau dari karya-karyanya menyatakan demikian, maka kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Waktu Yesus disembah oleh para muridnya misalnya, dan dia menerima penyembahan itu, maka kesimpulan yang bisa dimunculkan adalah kita juga harus menyembah Yesus. Jadi tidak harus keluar daripada mulut Yesus sendiri. Nah menarik karena Kores tetap tidak mau menerima hal tersebut dan terus mempersoalkannya. Dan mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Begitu. Sehingga kalian tidak saling melampaui satu sama lainnya. Belum nanti ditambah lagi di sini di Yeremia. Amsal 30 nomor 6. Mana dia? Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Betapa mudahnya kami jika ingin mengatakan kalian pendusta karena apa yang kalian imani dalam vitalitasnya itu tidak ada tertulis sama sekali, melampaui apa yang tertulis. Gitu my brethren. Jadi Islam itu simple. Ketika itu tertulis maka sembahlah Yesus. Atau enggak Yesusnya berbicara, akulah Tuhan itu sendiri. Maka kalian wajib beribadah kepadaku. Maka gua akan menghargai itu. Gitu. Bahkan jika di Al-Quran tertulis misalnya Allah Azza wa Jalla menyuruh menyembah Nabi Muhammad, kami akan lakukan itu. Karena Islam itu simple, samina wa atona, kami dengar dan kami patuh. Tapi ini yang membedakan gitu antara tiga samawi ini, Yahudi, Islam dan kekristenan. Yahudi dan Islam mengimani apa yang tertulis sehingga kami tetap tauhid, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, sedangkan kekristenan dia mencoba memutilasi dari apa yang ada dalam diri Tuhan, yaitu firman-Nya, dan mengangkat salah satu dari ciptaan Tuhan, yaitu rohnya, untuk disembah sehingga menjadi tiga. Ini adalah jawaban dari Kores di sesi Q&A, tanya jawab, dan ada seorang Kristen yang kemudian bertanya kepada dia. Dan lagi-lagi Kores memaksakan kehendaknya dengan mengharuskan deklarasi dari Allah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang harus disembah. Dengan demikian, kalau ada deklarasi seperti demikian, maka hal itu benar dan kita harus melaksanakan, umat Kristen harus melaksanakannya. Dan saya sebetulnya sudah menjawab itu, kalau sudah perhatikan dalam debat saya dengan Kores, saya sudah menjawab itu dan sudah lihat jawaban saya berikut ini. Yang menentukan di mana kita mengarahkan proskuneo itu kepada ilahi pribadi ilahi atau yang bukan. Dan ayat yang diangkat oleh Kores dalam Matius 4 ayat 10 itu ada dalam konteks penghormatan ilahi, penyembahan kepada sosok ilahi. Dan itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan Yesus memenuhi itu karena Yesus juga diproskuneo di banyak teks dalam Alkitab. Seperti saya katakan tadi. Nah, terkait mengenai teos yang diberikan oleh Kores tadi itu bahwa Yesus bukan Allah, saya bisa buktikan bahwa Yesus adalah Allah, banyak sekali teksnya itu. 1 ayat 1 termasuk Ibrani 1 ayat 8. Kan saya sudah katakan tadi dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 tadi itu ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6. Di sana kan dikatakan Yesus diproskuneo oleh malaikat. Ini perintah langsung daripada Bapa loh. Daripada Allah. Saya baca ya, Ibrani 1 ayat 6.
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Semua malaikat harus proskuneo dia. Dia ini siapa? Yesus. Nah, ini konteks apa? Ini konteks sesuai dengan pengertian Matius 4 ayat 10. Ini konteks penghormatan ilahi. Kalau Yesus hanya manusia tok, bukan teos, ngapain malaikat menyembah dia? Ini perintah yang salah ini. Allah salah, Bapak salah memerintahkan ini kepada malaikat. Kalau Yesus hanya manusia tok, makhluk ciptaan Allah, seperti yang dipaling orang Muslim, ya nggak perlu ada perintah ini. Karena Yesus adalah Allah, maka Allah memberitakan, kalian malaikat menyembah Yesus ya. Semua malaikat harus menyembah Yesus. Membuktikan apa? Yesus di proskuneo di sana dan membuktikan dia adalah Allah. Kenapa saya bilang bahwa proskuneo dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 ini membuktikan itu merujuk pada penghormatan ilahi sesuai dengan konteks Matius 4 ayat 10. Karena di ayat yang ke-8 selesai. Oke, siap. Membawa konteks Matius pasal 4 ayat 10 itulah proskuneo dalam konteks penyembahan ilahi. Dan Yesus itu memenuhi kriteria itu. Misalnya Ibrani 1 ayat 6, di mana seluruh malaikat harus menyembah Yesus, harus proskuneo Yesus, dan itu buktikan dia adalah Allah. Karena di dalam ayat ke-8, Bapak sendiri nyebut Yesus adalah Allah. Maka tesis yang dibangun oleh Kores ini gugur, hancur, lebur, berantakan sama sekali. Nah, jelas bukan? Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 6 dan juga 8 secara tegas menyatakan ada sebuah deklarasi langsung dari Allah, ya, dari Bapa, ya, bahwa Yesus itu wajib disembah karena dia adalah Allah. Yesus wajib disembah oleh para malaikat di Ibrani 1 ayat 6 mengharuskan penyembahan kepada Yesus. Semua malaikat harus menyembah Yesus. Ini deklarasi langsung daripada Allah, ya. Kemudian di ayat yang ke-8, Allah sendiri, Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tatamu ya Allah. Allah berbicara kepada Yesus dan menyebut di sana Yesus sebagai Allah. Bagaimana Kores? Ini loh buktinya, ada deklarasi langsung daripada Allah bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang wajib disembah. Sebetulnya kalau melihat hal ini, ya kan, apa yang dituntut oleh Kores itu sebetulnya sudah terpenuhi dengan dua teks tersebut, ya, Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Dan seharusnya tuh case close. Kasusnya ditutup, selesai. Argumen daripada Kores sudah hancur lebur, berantakan. Tapi dia pasti tidak akan pernah puas dengan jawaban Kristen. Apapun jawaban kita itu pasti tidak akan diterimanya. Ya, itulah ciri-ciri mereka, para polemikus Muslim, ya. Bertanya tapi ketika sudah dijawab, dan mereka tetap mau menolak jawaban kita. Karena harus dipaksakan sesuai dengan apa maunya dia. Walaupun kita sudah jawab, ya. Dan kalau memang demikian, maka saya akan balik bertanya kepada Kores, ya. Kalian Muslim kan percaya dengan sunat, ya, bahkan mengharuskan. Anda sendiri pasti disunat, ya. Semua orang Muslim laki-laki itu disunat pada waktu kecil, ya. Dan sekarang saya tanya, di mana ayat dalam Quran, di mana Allah SWT itu langsung mendeklarasikan hal tersebut? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei kalian umatku, kamu harus disunat." Ya, ini adalah perintah langsung dari saya, kalian harus disunat. Silakan Kores tunjukkan perintah atau deklarasi daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada saya. Ya kan? Saya tunggu itu Kores sampai lebaran kuda.